Namanya Aisyah, seorang perempuan berjilbab sederhana. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan sorot matanya selalu menyimpan kesabaran yang dalam. Tidak banyak yang tahu, di balik senyum tenangnya, Aisyah menyimpan luka yang setiap hari harus ia telan tanpa suara. Ia adalah istri dari Rangga, seorang pria yang di mata orang-orang terlihat sukses, rapi, dan penuh wibawa. Rangga bekerja di sebuah perusahaan distribusi besar dan kerap membanggakan dirinya sebagai sosok pekerja keras yang naik dari nol. Namun di balik pintu rumah mereka, Rangga adalah lelaki yang sama sekali berbeda. Sejak awal pernikahan, Aisyah tak pernah diperlakukan sebagai istri yang setara. Ia lebih sering dianggap seperti beban, seperti orang asing yang numpang hidup, bahkan seperti pembantu. Perempuan rumah tangga itu kerjanya ya di dapur. Jangan sok ngerti urusan kerjaan, ucap Rangga suatu malam tanpa menatap wajah Aisyah sama sekali. Aisyah hanya menunduk, tangannya gemetar memegang piring, bukan karena marah, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk membela diri. Lebih menyakitkan lagi, Rangga tidak sendirian. Ada ibu mertuanya Bu Ratna yang sejak awal memang tidak pernah menyukai Aisyah. Menurut Bu Ratna, Aisyah terlalu pendiam, terlalu sederhana, dan tidak pantas mendampingi anaknya yang katanya punya masa depan besar. Dasar perempuan kampung, begitu gumam Bu Ratna hampir setiap hari. Cantik iya, tapi otaknya kosong. Untung Rangga mau menikahimu. Kalimat-kalimat itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Setiap pagi, Aisyah bangun paling awal, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan keperluan suami dan ibu mertua. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah membantah. Ia percaya, kesabaran adalah jalan paling sunyi menuju pertolongan Allah. Namun yang ia dapatkan hanyalah hinaan demi hinaan. Rangga jarang pulang tepat waktu. Jika pulang, wajahnya dingin, tidak ada percakapan hangat, tidak ada perhatian, yang ada hanya perintah. Air panas, kemejaku mana? Kamu ngapain seharian di rumah sampai kelihatan capek begitu? Aisyah ingin menjawab, aku capek karena aku berjuang sendirian. Tapi bibirnya tetap terkunci. Yang tidak Rangga tahu dan tidak pernah mau tahu adalah kenyataan bahwa Aisyah bukanlah perempuan bodoh seperti yang mereka kira. Di saat malam tiba dan semua tertidur, Aisyah duduk di depan laptop kecilnya. Dengan jilbab masih menutup kepala, ia menatap layar penuh angka, grafik, dan laporan. Tangannya lincah, matanya fokus. Ia membaca dokumen-dokumen bisnis, menganalisis strategi pemasaran, mengoreksi proposal, menghubungi klien melalui email, mengatasnamakan Rangga, karena semua akses perusahaan itu diam-diam sudah ia pegang. Setiap ide cemerlang yang dipuji atasan Rangga, setiap proyek yang tiba-tiba disetujui klien besar, setiap lonjakan penjualan yang membuat Rangga dieluk-elukan di kantor, semua itu adalah buah pemikiran Aisyah. Namun Rangga tidak pernah tahu, dan Aisyah memilih untuk tetap diam. Baginya, selama suaminya sukses, selama rumah tangga mereka tetap utuh, ia rela tidak diakui. Ia yakin, suatu hari kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sayangnya, dunia tidak selalu ramah pada orang yang terlalu tulus. Pada suatu hari, Rangga membawa Aisyah ke acara makan malam bersama teman-teman kantor dan relasi bisnisnya. Aisyah mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan jilbab putih bersih. Ia tampak anggun, meski sangat sederhana. Namun sejak awal, Rangga memperlakukannya bukan sebagai istri. Aisyah, ambilin minum dong. Aisyah, tolong ambilkan tas ibu. Aisyah, berdiri saja di sana, jangan banyak bicara. Di hadapan rekan-rekan kerja Rangga, Aisyah diperlakukan seperti pembantu pribadi. Beberapa orang saling pandang. Ada yang iba, ada yang tersenyum sinis. Ada pula yang diam, memilih tidak ikut campur. Bu Ratna justru tersenyum bangga. Maklum ya, katanya sambil tertawa kecil. Anak menantu saya ini memang cocoknya ngurus rumah saja, bukan perempuan karir. Aisyah menunduk, dadanya sesak, tapi lagi-lagi ia diam. Tidak ada yang tahu di balik kerendahan hati itu, Aisyah sedang menunggu waktu, bukan untuk membalas,
melainkan untuk membebaskan dirinya. Dan tak seorang pun menyangka bahwa kedatangan seorang paman di hari-hari berikutnya akan mengubah segalanya, menghancurkan kesombongan, membuka identitas asli Aisyah, dan membalikan nasib semua orang yang telah merendahkannya. Teman-teman, jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya, karena dukungan kalian sangat berarti agar cerita-cerita penuh hikmah seperti ini terus berlanjut. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kelancaran rizki untuk kita semua yang sedang berjuang dalam hidup. Dan jangan lupa absen di kolom komentar ya, teman-teman nonton dari kota mana? Hari-hari Aisyah berlalu seperti jarum jam yang berputar tanpa suara. Tidak pernah berhenti, tapi juga tidak pernah benar-benar diperhatikan. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Aisyah sudah terjaga. Ia berwudu dengan air dingin, melipat sajadah dengan rapi, lalu masuk ke dapur. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan, meski hatinya terasa kosong. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyum, apalagi perhatian. Rangga hanya datang ke meja makan, menyendok nasi, lalu berkata datar, "Jangan masak menu yang sama lagi, bosen." Bu Ratna menimpali sambil menyeruput teh. "Perempuan kok nggak bisa bikin masakan yang bikin suami betah?" Aisyah mengangguk pelan. "Iya, Bu." Tak ada bantahan, tak ada air mata. Ia sudah terlalu sering menangis dalam doa. Di rumah itu, Aisyah belajar satu hal. Diam adalah cara paling aman untuk bertahan. Namun di balik diamnya, Aisyah bukan perempuan kosong. Saat Rangga berangkat kerja dan Bu Ratna sibuk menonton televisi atau arisan, Aisyah kembali ke kamar kecilnya. Ia membuka laptop, menyusun laporan, memeriksa email, dan membaca dokumen perusahaan Rangga yang tersimpan rapi di folder rahasia. Ia tidak pernah meminta akses. Ia mendapatkannya karena Rangga ceroboh, menganggap istrinya terlalu bodoh untuk memahami apapun selain urusan dapur. Ironisnya, justru dari situlah Aisyah melihat banyak kesalahan fatal. Proposal yang asal-asalan, strategi pemasaran yang salah sasaran, keputusan bisnis yang nyaris membawa perusahaan ke jurang kerugian. Dengan hati-hati, Aisyah memperbaiki semuanya. Ia mengedit dokumen, mengirim email atas nama Rangga, bahkan menyusun strategi baru yang jauh lebih matang. Semua dilakukan diam-diam, seolah-olah ia tidak pernah ada. Dan hasilnya luar biasa. Rangga mulai sering pulang dengan wajah sumringah. "Proyek kita lolos. Bos besar puas banget sama presentasiku. Target bulan ini tembus." Bu Ratna pun ikut bangga. "Anakku memang hebat, kerja keras, pintar, pantas dapat istri yang, ya begini saja." Kalimat terakhir itu selalu disertai tatapan meremehkan ke arah Aisyah. Aisyah hanya tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang sudah terlalu sering dikecewakan. Suatu sore, Rangga pulang membawa kabar yang menurutnya membanggakan. "Besok malam ada acara makan malam sama klien dan teman-teman kantor. Kamu ikut." Aisyah terdiam sesaat. "Sebagai apa?" tanyanya pelan. Rangga melirik sinis. "Ya sebagai istri lah, tapi jangan banyak bicara. Pakaian juga yang biasa saja, jangan bikin malu." Bu Ratna ikut menambahkan, "Ingat posisi kamu, jangan sok pamer." Keesokan malamnya, Aisyah datang dengan gamis sederhana dan hijab yang rapi. Ia tampak anggun, meski tanpa perhiasan mencolok. Namun sejak langkah pertama masuk ke ruangan, ia sudah merasa asing. Rangga berjalan lebih dulu, meninggalkannya beberapa langkah di belakang. Saat duduk pun, Aisyah ditempatkan di ujung meja, jauh dari pusat pembicaraan. "Sayang, ambilkan minum dong." Piringnya kurang, tolong ambilkan." "Kamu berdiri saja ya, biar nggak sempit." Setiap kalimat itu dilontarkan Rangga dengan suara keras, seolah ingin menunjukkan kuasa. Beberapa rekan kerjanya mulai berbisik. Ada yang memandang Aisyah dengan iba, ada pula yang senyum meremehkan. Ini istrinya Rangga, kelihatannya pendiam banget. Oh, mungkin memang bukan tipe perempuan karir. Bu Ratna tertawa kecil, sengaja terdengar. Dia mah cocoknya di rumah, ngebantuin apa adanya. Aisyah berdiri memegang teko air, tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menahan perih yang menjalar dari dadanya ke tenggorokan. Tidak ada yang tahu, bahkan satupun dari mereka, bahwa ide proyek yang sedang mereka puji itu adalah hasil pikirannya.
Tidak ada yang sadar bahwa perempuan yang berdiri seperti pelayan itu adalah otak di balik keberhasilan bisnis yang mereka kagumi. Malam itu berakhir dengan tepuk tangan untuk Rangga. "Luar biasa, Rangga. Strategimu keren banget. Kamu memang pantas dapat promosi." Rangga tersenyum lebar. Dadanya membusung. Ia menikmati pujian itu sepenuhnya. Sementara Aisyah pulang dengan langkah tertatih. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hatinya nyaris runtuh. Malam itu ia duduk lama di sajadah. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ya Allah," bisiknya, "jika kesabaranku adalah ujian, aku terima. Tapi jika ini jalanmu untuk membebaskanku, aku mohon kuatkan aku." Hari-hari berikutnya kesombongan Rangga semakin jadi. Ia mulai sering meremehkan Aisyah di rumah, bahkan di depan orang lain. "Kamu beruntung bisa hidup dari hasil kerjaku. Coba kamu tanpa aku, jadi apa?" Bu Ratna ikut menekan. "Jangan banyak nuntut, suami sudah menafkahi." Aisyah mendengarkan semua itu dengan diam. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan kemarahan, bukan dendam, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa ia tidak dilahirkan untuk selamanya diinjak. Dan tanpa Rangga sadari, roda kehidupan mulai berputar ke arah yang tak pernah ia duga. Satu keputusan kecil dari Aisyah yang ia ambil dalam sunyi akan menjadi awal dari runtuhnya semua yang selama ini Rangga banggakan. Namun untuk saat ini, Aisyah masih memilih diam, masih memilih bersabar, masih membiarkan orang-orang meremehkannya. Karena ia tahu, waktu adalah saksi paling jujur. Dan kebenaran tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Hari itu, kantor Rangga dipenuhi suasana yang berbeda. Biasanya, setiap pencapaian dirayakan dengan tawa dan pujian. Namun pagi itu, wajah-wajah tegang terlihat di setiap sudut ruangan. Laporan keuangan yang baru saja masuk menunjukkan angka yang tidak masuk akal. Beberapa klien besar mendadak menunda kerjasama, sebagian lagi menghilang tanpa kabar. Rangga duduk kaku di ruangannya. "Ini pasti salah hitung," katanya keras, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia memanggil staf kepercayaannya, memeriksa ulang laporan, menghubungi klien satu persatu, tapi hasilnya sama. Satu demi satu proyek yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan mulai goyah. Malam itu Rangga pulang dengan wajah kusut. "Apa yang kamu lakukan seharian di rumah?" bentaknya begitu masuk. "Kenapa akhir-akhir ini semuanya kacau?" Aisyah menatap suaminya dengan tenang. "Aku hanya menjalani tugasku sebagai istri," jawabnya pelan. Jawaban itu justru membuat Rangga semakin kesal. "Jangan sok tenang. Kamu nggak ngerti apa-apa soal kerjaanku." Bu Ratna ikut memanaskan suasana. "Perempuan memang bikin sial kalau nggak nurut." Aisyah menunduk. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Ada keteguhan yang tumbuh dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, perusahaan Rangga mengadakan rapat besar. Semua klien penting diundang, termasuk seseorang yang tidak pernah Rangga duga akan datang. Seorang pria parubaya, berwibawa, dengan setelan sederhana namun aura kepemimpinannya terasa kuat. Semua orang berdiri ketika pria itu masuk. "Pak Arman?" bisik beberapa orang. "Itu bos besar grup pusat." Rangga terperanjat, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan pria itu sebelumnya. Selama ini, semua komunikasi hanya lewat perantara. Dan yang membuat semua orang membeku, Pak Arman tidak langsung menuju meja pimpinan. Ia justru melangkah ke arah Aisyah, yang saat itu berdiri di sudut ruangan, seperti biasa. Pria itu tersenyum hangat. "Aisyah?" Ruangan mendadak sunyi. Aisyah menatap pria itu. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. "Paman?" ucapnya lirih. Semua orang terdiam. Rangga membelalak. Bu Ratna hampir menjatuhkan tasnya. Paman?" Rangga tergagap. Pak Arman menoleh perlahan. Tatapannya tajam namun tenang. "Benar, saya pamannya." Ia menatap Aisyah penuh kasih. "Kamu sehat, Nak?" Aisyah mengangguk. "Alhamdulillah." Suasana berubah drastis. Orang-orang mulai saling berbisik. Rangga merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Pak Arman kemudian berdiri menghadap semua orang. "Selama ini saya mengamati dari jauh," katanya tegas. "Perusahaan ini berkembang pesat. Tapi ada satu hal yang ingin saya luruskan hari ini." Ia menoleh ke arah Rangga. "Semua strategi besar, perbaikan sistem, dan keberhasilan proyek bukan murni hasil Anda." Rangga pucat.
"Eh, apa maksud Bapak?" Pak Arman menatap Aisyah. "Ceritakan sendiri, Nak." Ruangan terasa menekan. Aisyah menarik napas panjang. "Aku sengaja tidak pernah membuka identitasku sejak awal. Karena aku ingin menikah sebagai perempuan biasa. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena siapa keluargaku." Ia menatap Rangga, tanpa amarah. "Aku juga ingin melihat, apakah suamiku menghargai istrinya tanpa embel-embel kekuasaan." Bu Ratna terduduk lemas. Aisyah melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Sejak awal aku diperlakukan rendah. Aku dihina, direndahkan. Bahkan di depan banyak orang, aku dianggap seperti pembantu. Beberapa orang menunduk, merasa bersalah. Aku membantu bisnis ini diam-diam. Aku memperbaiki laporan, menyusun strategi, dan mengamankan klien. Semua atas nama Rangga, karena aku percaya keberhasilan suami adalah keberhasilan istri." Pak Arman menimpali, dan semua itu saya ketahui. Ia menatap Rangga dengan tatapan yang membuat ruangan terasa dingin. "Ketika saya tahu bagaimana keponakan saya diperlakukan, saya menarik seluruh dukungan grup pusat." Rangga terhuyung. "Jadi selama ini?" "Ya, keberhasilan Anda berdiri di atas kesabaran perempuan yang Anda hina." Bu Ratna menangis. "Kami tidak tahu." Aisyah menyenyum tipis. "Bukan tidak tahu, Bu, tapi tidak mau tahu." Ruangan sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Pak Arman mengakhiri dengan kalimat yang menghancurkan segalanya. "Mulai hari ini, kerjasama dihentikan, dan keputusan saya tidak bisa diganggu-gugat." Itu adalah hari di mana kesombongan runtuh, di mana kebenaran berdiri tegak, dan di mana Rangga akhirnya sadar ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Sejak hari itu, hidup Rangga tidak pernah sama lagi. Keputusan Pak Arman menyebar cepat, jauh lebih cepat daripada gosip apapun. Dalam hitungan minggu, klien-klien besar menarik diri. Investor yang dulu berbaris rapi kini menghilang tanpa salam perpisahan. Telepon yang dulu tak pernah sepi, kini sunyi seperti kuburan. Kantor yang dulu dipenuhi tawa dan pujian berubah menjadi ruang dingin penuh tatapan curiga. Rangga dipecat secara tidak terhormat. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai. Jas mahalnya terasa berat seperti beban dosa. Begitu pintu terbuka, Bu Ratna langsung menyambut dengan wajah panik. "Gimana? Ada kabar?" tanyanya terburu-buru. Rangga tidak menjawab. Ia hanya duduk di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Habis," ucapnya lirih. "Semuanya habis." Bu Ratna terdiam, lututnya lemas. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi nada tinggi atau kata merendahkan. Yang tersisa hanya ketakutan. Hari demi hari kondisi mereka semakin terpuruk. Rumah mulai kosong. Barang-barang dijual satu persatu. Perhiasan Bu Ratna, perabot mahal, bahkan mobil kebanggaan Rangga tak lagi tersisa. Dan di tengah kekacauan itu, Aisyah tetap tenang. Ia masih bangun pagi, masih memasak, masih membersihkan rumah. Namun ada jarak yang kini terasa jelas. Jarak yang tidak lagi bisa ditembus dengan perintah atau bentakan. Suatu malam, Rangga memberanikan diri mendekatinya. "Aisyah," suaranya bergetar. Aku salah." Aisyah berhenti menyapu. Ia menoleh, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan yang membuat Rangga semakin hancur. "Apa yang salah, Mas?" tanyanya lembut. Rangga terisak. "Aku merendahkanmu. Aku buta. Aku sombong." Bu Ratna ikut mendekat, air matanya jatuh. "Ibu juga salah, Nak. Ibu mohon, maafkan kami." Untuk beberapa detik, ruangan itu sunyi. Tidak ada suara selain isak tangis. Aisyah menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkan," katanya pelan. "Bahkan sejak jauh hari." Rangga mendongak, matanya penuh harap. "Kalau begitu, kita bisa mulai lagi." Aisyah tersenyum kecil. "Maaf, Mas. Memaafkan tidak selalu berarti bertahan." Kalimat itu jatuh seperti palu. "Aku bertahan bukan karena lemah, tapi karena aku berharap kalian berubah. Sayangnya, perubahan itu baru datang setelah semuanya hancur." Rangga menangis terseduh-seduh. "Jangan pergi, aku mohon."
Aisyah menggeleng perlahan. Aku pergi bukan untuk menghukum. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Bu Ratna terduduk lemas. Kalau dari dulu ibu tahu siapa kamu sebenarnya? Aisyah menatapnya lembut namun tegas. Kalau dari dulu aku membuka identitasku, Bu, mungkin aku dihormati. Tapi bukan sebagai manusia, melainkan karena takut. Ia menunduk sejenak. Aku ingin dicintai tanpa syarat, dihargai tanpa jabatan. Ternyata itu terlalu mahal untuk rumah ini. Malam itu, Aisyah mengemas barang-barangnya dengan tenang. Tidak banyak, hanya pakaian sederhana, laptop kecilnya, dan sajadah yang setia menemaninya selama bertahun-tahun. Rangga hanya bisa memandang dari kejauhan. Pagi itu, hujan turun pelan. Seolah langit ikut merasakan apa yang ada di dada Aisyah. Ia berdiri di depan rumah yang pernah ia sebut tempat pulang. Menatap pintu yang selama bertahun-tahun menjadi saksi kesabarannya. Tidak ada koper besar, tidak ada barang mewah. Hanya satu tas sederhana yang berisi pakaian, sejadah, dan sebuah laptop kecil. Alat sunyi yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Langkah Aisyah ringan, namun hatinya berat. Bukan karena ragu, melainkan karena ia harus meninggalkan bagian hidup yang pernah ia jaga sepenuh jiwa. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah jendela. Di baliknya, Rangga berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya sembab. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di sana. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Aisyah mengangguk pelan, bukan sebagai istri yang tunduk, melainkan sebagai manusia yang telah ikhlas. Mobil melaju perlahan, membawa Aisyah menjauh. Setiap meter jarak yang tercipta bukanlah perpisahan yang menyakitkan, melainkan pembebasan. Hari-hari setelah kepergiannya terasa hampa bagi Rangga dan Bu Ratna. Rumah yang dulu ramai oleh suara perintah, kini sunyi. Tidak ada lagi masakan hangat di pagi hari. Tidak ada sapaan lembut. Tidak ada kehadiran yang diam-diam menjaga segalanya tetap utuh. Bu Ratna sering duduk di ruang tamu, menatap lantai yang bersih. Baru kini ia sadar, kebersihan itu bukan terjadi dengan sendirinya. Kesabaran itu bukan kewajiban. Dan kasih sayang bukan sesuatu yang bisa dituntut tanpa memberi balasan. Aisyah terlalu baik, gumamnya lirih, menyesal. Sementara Rangga setiap malam terbangun dari tidur dengan dada sesak. Ingatannya kembali pada wajah istrinya yang selalu tenang meski direndahkan. Pada tatapan mata yang tidak pernah membalas kebencian dengan amarah. Ia baru mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak kehilangan istri karena orang lain. Ia kehilangan istri karena dirinya sendiri. Di tempat lain, Aisyah memulai hidup baru. Tidak megah, tidak berlebihan, tapi penuh ketenangan. Ia bekerja dengan namanya sendiri. Berdiri di ruang rapat bukan sebagai bayangan siapapun. Ia dihargai karena pikirannya, bukan karena garis keturunan. Setiap kali orang bertanya, "Kenapa dulu kamu memilih diam?" Aisyah hanya tersenyum. "Karena aku ingin tahu," jawabnya. "Siapa yang menghargai diriku dan siapa yang hanya menghargai apa yang aku bawa." Ia tidak pernah menyesal pernah bersabar, namun ia bersyukur karena akhirnya memilih pergi. Aisyah sering mengingat malam-malam panjang di atas sejadah, tangis yang ia sembunyikan, doa-doa yang ia ucapkan dengan suara bergetar. Dan kini ia sadar, Allah tidak pernah tuli. Allah hanya menunggu waktu terbaik untuk menjawab. Tidak semua doa dijawab dengan memberi apa yang kita minta. Sebagian dijawab dengan mengambil apa yang melukai kita. Waktu terus berjalan. Rangga mencoba bangkit, namun bayang-bayang masa lalu selalu mengikutinya. Ia belajar dari nol, tanpa kemudahan, tanpa tangan lembut yang dulu diam-diam menopangnya. Setiap keberhasilan kecil terasa berat, karena ia tahu dulu semua terasa ringan berkat perempuan yang ia rendahkan. Dan di setiap titik terendah itu, penyesalan datang seperti ombak, tak pernah benar-benar pergi. Aisyah, di sisi lain, belajar tersenyum lagi. Bukan senyum bertahan, melainkan senyum yang lahir dari ketenangan. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, perempuan yang lembut,
beriman, dan tahu batas harga dirinya. Ia tidak membenci, tidak mendendam, namun ia juga tidak kembali, karena tidak semua luka perlu disambung kembali. Sebagian cukup dikenang sebagai pelajaran. Dan dari kisah Aisyah, dunia kembali diingatkan bahwa perempuan yang diam bukan berarti lemah, bahwa kesabaran bukan alasan untuk merendahkan, dan bahwa orang yang paling berjasa dalam hidupmu seringkali adalah orang yang paling sering kamu abaikan. Aisyah melangkah ke depan dengan hati yang utuh, meninggalkan masa lalu tanpa kebencian, menyambut masa depan dengan keberanian, karena ia tahu kini satu hal yang paling penting. Harga diri tidak untuk ditawar, dan cinta sejati tidak pernah lahir dari penghinaan. Teman-teman, jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan komentar, agar kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini terus hadir dan menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah memberi kita kesehatan, ketenangan hati, pasangan yang saling menghargai, serta rezeki yang lapang dan berkah.